kebajikan Tuhan berkenan. Weda Tongtian Sanjay. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dari berbagai kota, para Hadsese, para Wense, para Jiaoseng, dan para Taujin Tauyo dari berbagai kota. Sungguh jarang ada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama di lidah makin gerbang kebajikan Solo. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang materi khotbah mengenai etos kerja dalam ajaran agama Konghucu. Taujin terkasih, kita sebagai manusia yang mengimani ajaran Rujiao, di mana ajaran Rujiao ini menuntut kita untuk selalu syusen, yaitu selalu membina diri. Karena pembinaan diri itu harus kita lakukan sendiri, tidak bisa kita limpahkan kepada orang lain atau juga kita kuasakan kepada orang lain, seperti yang tersurat dalam kitab suci kita pada bab ajaran besar bab 1 ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung usaha orang itu sendiri. Nah, para taujin yang terkasih, etos kerja atau semangat kerja jelas-jelas diutarakan dalam salah satu dari 3 keimanan pokok sebagai ajaran Rujiao yang tersurat pada kitab ajaran besar atau Taxue bab utama yang berbunyi, Taxue zhidao zai ming ming de, zai qin min, zai zhe yi zhi san, yang artinya, adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar Taxue ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mingte, mengasihi rakyat, jinmin, dan berhenti pada puncak kebajikan. 3 tahapan penting ini yang merupakan semangat kita untuk bekerja dan belajar sebagai umat ajaran Konghucu. Mingte, cai ming mingte, memberikan pengertian bahwa Tuhan mengkaruniakan kita potensi untuk dikembangkan sebagai bekal kita untuk berkehidupan di dalam menempuh kehidupan ini. Bekal itu diantaranya hati nurani atau watak sejati. Nah, watak sejati ini patut kita sadari, harus kita kembangkan. Kita dengan akar pikiran yang telah dikaruniakan juga, kita gali potensi diri yang ada di dalam kita. Saya mengambil contoh mungkin dari sesepuh kita, dari Hatsu Chichaing. Beliau tahu bahwa potensi beliau memang khusus untuk di agama Konghucu, maka beliau Cai Ming di dalam Mingte di pengembangan ajaran Rujiao. Begitu juga dengan Wensu Dr. Usman Arif dan Hatsu Bing yang tahu bahwa potensi dirinya ada di dalam hal pendidikan. Beliau memfokuskan diri di dalam Cai Ming, Mingte-nya di dalam pendidikan. Begitu juga dengan pakar kita Bapak Tlatayana. Beliau juga menyadari potensi dirinya bisa mengembangkan firman dengan memberikan pelajaran ajaran Rujiao di berbagai daerah. Begitu juga dengan Wense Titis sebagai seorang guru, beliau juga menyadari bahwa Mingte-nya ada di dalam menjadi seorang guru. Jadi beliau Cai Ming Mingte-nya. Dan tidak lupa bahwa Bapak Uung juga, beliau yakin, beliau mahir, Mingte-nya ada di keorganisasian. Maka beliau mengcaimingkan di dalam hal organisasi. Itu merupakan contoh yang bisa kita petik daripada senioritas kita, bahwa hal langkah pertama merupakan Cai Ming, Mingte. Yang kedua adalah Cai Qin Min. Cai Qin Min itu mengartikan kepada kita bahwa kita punya potensi diri setelah digali, kita harus bisa memberikan produk atau jasa tenaga yang bisa kita kasihkan kepada masyarakat. Bahwa
Cai Xin Min ini kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa berguna untuk orang lain. Bisa, misalnya ada orang yang mahir memasak, dia menghasilkan masakannya yang lezat. Ada juga yang mahir di dalam menulis buku yang bagus. Ada juga yang menjadi rohaniawan, jadilah rohaniawan yang bagus. Nah, seperti kalau orang yang memasak, kalau dia tidak bisa memberikan produk yang kreatif dan mengkombinasikan masakannya, maka hal itu tidak akan bertahan lama. Seperti mungkin tahu kalau tong saja mungkin tidak enak hanya sebagai tong sampah. Apalagi kalau seng hanya sebagai penutup daripada atas rumah. Tetapi kata Pak Bondan yang ada di acara wisata kuliner di Trans TV mengatakan, kalau saya ke Solo memakan makanan namanya tongseng, maka katanya rasanya maknyus. Kalau para taucin tidak percaya, bisa nanti silakan cari di Solo sini. Kebetulan masih berada di Solo di sini. Ya, itu salah satu contoh bahwa Cai Xin Min, bahwa kita harus memberikan produk yang bisa membuat orang itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, Cai Zhi Zisan, berhenti pada puncak kebajikan, dengan maksud bahwa kita harus punya target yang terbaik. Kita harus punya apapun yang kita lakukan harus dengan target yang terbaik. Seperti kita memberikan contoh bahwa mungkin para taucin mengerti bahwa jarum suntik yang digunakan oleh dokter untuk menyuntik orang, ketika dia mau menggunakan jarum suntik itu untuk menyuntik satu jarum suntik untuk 2 kali bisa saja, tapi karena dia memegang prinsip Cai Zhi Zisan ini, maka jarum suntik itu hanya 1 kali pakai, setelah itu dibuang. Begitu juga mungkin tahu makanan KFC yang mungkin saya juga salah mengucapkannya karena saya juga tidak begitu doyan. Nah, pada mereka itu memegang juga prinsip bahwa target terbaik mereka adalah salah satunya menggunakan minyak goreng tidak lebih dari beberapa kali penggorengan. Tidak seperti kita ketemu di jalan-jalan yang menggoreng sampai hitam pun masih digunakan untuk penggorengan. Nah, itulah salah satu prinsip bahwa Cai Zhi Zisan ini, target terbaik inilah yang harus kita jadikan landasan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Para taucin terkasih, mungkin perlu saya kesimpulkan bahwa kita sebagai umat yang beragama Rujao, jangan lupa untuk sukses itu peganglah 3 etos kerja ini. Pertama, Cai Ming Ming De, Cai Qin Min, Cai Zhi Zisan. Walaupun Anda itu mengejar yang ketiga, walaupun Anda itu mengejar Cai Qin Min, Cai Ming Ming De dan Cai Qin Min-nya, kalau Cai Zhi Zisan-nya tidak tercapai, percuma saja. Otomatis harus kita sempurnakan 3-tiganya itu. Dengan demikian kita akan menjadi sebagai umat ruh yang sukses, selalu bekerja, berusaha sehingga menjadikan kita manusia yang sukses dalam segala hal. Dengan demikian kita bahagia, orang-orang dekat kita bahagia, begitu juga dengan masyarakat kita bahagia. Itulah inti ajaran daripada ajaran kita. Taucin terkasih, jangan lupa bahwa kita harus senantiasa menggali potensi dalam diri kita. Potensi yang ada itu harus digali. Karena kenapa? Karena potensi itu menunjukkan kemampuan kita, keahlian kita. Kita tidak punya keahlian, malas untuk menggali potensi. Kita hanya bisa menjadi seorang pesuruh atau pekerja keras saja. Tetapi kalau kita rajin belajar, rajin untuk menggali apa yang menjadi potensi diri kita, rajin untuk melatih diri, kita minimal menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga, ke atas lagi kita bisa menjadi pemimpin yang lebih atas lagi. Demikian para taucin terkasih, apa yang bisa saya sampaikan pada khotbah hari ini, semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kembali, salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei de Tong Tie.